Assalamualaikum travelers. Hari ini kita bakal menghabiskan 1 hari penuh di kota Thaif, Saudi Arabia. Kota sejuk, penuh sejarah dan keindahan. Perjalanan kita dimulai dari berziarah ke makam Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama besar dalam sejarah Islam. Dari sana kita lanjut ke udara pegunungan Al-Hada, mampir ke penyulingan mawar legendaris di pabrik Al-Quraisy, tempat aroma khas Thaif dilahirkan. Nggak lengkap ke Saudi tanpa kuliner, kita bakal mencicipi nasi mandi Al-Romansia yang terkenal. Dan sebagai penutup yang epik, kita akan naik kereta gantung Thaif di Al-Kart Resort, menikmati panorama pegunungan dari ketinggian. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis karena one day trip di Thaif kali ini penuh makna, rasa, dan pemandangan yang luar biasa. Mari kita mulai perjalanannya. Halo, assalamualaikum. Hari ini aku masih ada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan kali ini aku akan ajakin kalian ke Thaif. Dan perjalanan kita kurang lebih dari kota Madinah ke Thaif sekitar satu jam lebih. Aku akan ajakin kalian buat explore beberapa tempat dari Thaif, dan let's go. Kita akan ke Thaif, kita akan lihat beberapa tempat naik kereta gantung, dan kita akan ke pabrik parfum karena Thaif itu adalah salah satu kota di Saudi Arabia yang hasil parfum yang keren banget dan pembuatannya itu masih tradisional. Let's go, kita pergi langsung. Perjalanan dari kota suci Mekah Al-Mukarramah ke kota Thaif itu berjarak sekitar 90 kilometeran dan dapat ditempuh dengan 1,5 jam sampai 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bus. Dan sampainya di kota Thaif itu benar-benar berbeda karena kota Thaif ini benar-benar kota pegunungan dan semuanya hijau di sini. Jadi kalian nggak boleh kaget karena di kota Thaif itu benar-benar tanahnya subur dan banyak banget perkebunan dan tanaman-tanaman hijau di kota Thaif. Assalamualaikum. Karena kita lagi ada di kota Thaif. Ini adalah salah satu kota yang ada di Saudi Arabia. Dan hari ini pertama kita akan mengunjungi makam sepupu Rasulullah. Ini adalah salah satu orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas, atau biasa kita kata adalah Ibnu Abbas. Beliau adalah sepupu dari Rasulullah dan beliau dimakamkan di kota Thaif. Jadi hari ini kita akan mengunjungi dan berziarah ke makam beliau Ibnu Abbas yang dari kota Thaif. Karena aku udah sampai di area parkiran makam dari Ibnu Abbas. Di sini banyak banget ya orang-orang yang berkunjung untuk berziarah ke makam Ibnu Abbas. Aku akan langsung lihat kalian ziarah dan suasana makam Ibnu Abbas yang ada di kota Thaif. Di sini adalah area parkiran dan banyak banget ya. Jadi ini adalah suasana, banyak pedagang di daerah sini. Dan itu ya. Jadi sebelah sana itu adalah makam dari Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa. Ini adalah suasana sekitar makam dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas yang ada di kota Thaif. Halo, salam dulu. Halo, salam. Lagi di mana? Lagi di kamar mandi di Thaif. Thaif. Ini sih dari kamar mandi. Iya. Berarti kasih tahu. Dari kamar mandi Thaif. Oh, kamar mandinya di Thaif ya? Iya. Ngerinya. Asalnya di Sejarah singkat, jadi Thaif itu adalah salah satu kota tertua di Saudi Arabia, terletak di pegunungan Hijaz pada ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut.
Karena letaknya yang tinggi, Thaif dikenal sejak dulu sebagai kota dengan udara sejuk, berbeda dengan Mekah dan Jeddah yang panas. Pada masa pra-Islam, Thaif dihuni oleh Bani Thaqif, suku kuat yang berpengaruh. Kota ini terkenal subur dengan kebun anggur, delima, dan gandum, sehingga dijulukin sebagai lumbung pangan wilayah Hijaz. Thaif juga menjadi pusat perdagangan dan pertanian yang penting. Dalam sejarah Islam, Thaif memiliki kisah yang sangat menyentuh. Rasulullah pernah datang ke Thaif untuk berdakwah, namun justru mendapat penolakan dan perlakuan kasar. Beliau dilempari batu hingga berdarah. Meski begitu, Rasulullah tidak membalas dengan doa kebinasaan, melainkan berdoa agar kelak dari keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman. Peristiwa ini dikenal sebagai salah satu ujian terberat dalam dakwah Nabi. Beberapa tahun kemudian, setelah Fatu Mekah, penduduk Thaif akhirnya menerima Islam. Kota ini kemudian menjadi bagian penting dalam peradaban Islam. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di Thaif adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah yang dikenal sebagai bapak tafsir Al-Quran. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah umat Islam dari berbagai negara. Pada masa kekhalifahan dan kerajaan Islam, Thaif berkembang sebagai kota peristirahatan bagi para khalifah dan raja karena iklimnya yang sejuk. Hingga hari ini, Thaif tetap dikenal sebagai kota mawar, penghasil minyak mawar yang berkualitas tinggi yang digunakan untuk parfum dan wewangian, termasuk untuk Ka'bah. Singkatnya, Thaif itu bukan hanya kota wisata, tapi juga kota penuh sejarah, ujian dakwah, ilmu, keindahan alam, sebuah tempat yang menyimpan pelajaran besar dalam perjalanan Islam. Jadi di belakang aku ini dulunya adalah rumah dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu dari Rasulullah. Beliau itu dapatkan kepintaran dan mudah dalam belajar karena Rasulullah berdoa langsung kepada Allah untuk memudahkan Ibnu Abbas menjadi cerdas, dan beliau adalah salah satu ahli tafsir mimpi, dan bahkan beliau menafsirkan surat terakhir yang turun saat Rasulullah sedang berceramah atau sedang khutbah di Haji Wada, dan beliau menangis karena beliau tahu bahwa usia Rasulullah akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rumahnya, dan pemerintah Saudi Arabia untuk tokoh-tokoh yang penting dalam Islam, beliau membangun di Saudi membangunkan masjid untuk ini. Dan makamnya Ibnu Abbas sendiri itu dekat dengan masjidnya Ibnu Abbas. Dia di depan sana. Aku akan tunjukin. Ini dia adalah makam dari Abdullah Ibnu Abbas, tapi sekarang ditutup karena banyak banget ya peziarah-peziarah yang nakal, suka nulis-nulis. Maka pemerintah Saudi Arabia menutup makamnya, tidak untuk dibuka untuk umum, biar menghindari syirik, Masya Allah. Makam Ibnu Abbas ditutup oleh pemerintah Saudi karena banyak banget peziarah-peziarah yang melakukan kesyirikan di makam Ibnu Abbas. Jadi pemerintah Saudi Arabia menutup makam beliau dan hanya membuka masjid Ibnu Abbas yang ada di sebelah makam beliau. Selain mawarnya, di Thaif juga kalian bisa mendapatkan madu Yaman yang sangat terkenal, madu putih maupun madu hitam. Jadi kalau kalian lagi ada di kota Thaif, terutama di area makam Ibnu Abbas atau Masjid Ibnu Abbas, jangan lupa untuk mampir ke penjual atau pedagang madu Yaman, dan itu sangat dahsyat banget. Walaupun harganya akan sedikit pricey, agak lebih mahal, tapi sangat worth it. Keren sekali. Wah, insya Allah. 50 riyal, 25 riyal. Paham? 50 riyal. Ini kolesterol, kulli, maskar, azmah. Ini susu. Rasa. Ini 1 kilo 200. Ini setengah kilo 100. Ini 50. Number 1 sidir Yaman, ini kuat, ini Superman, ini Shalak, ini Sahat, ini 1 kilo 300, ini mahal. Ini 1 kilo 300, setengah kilo hadiah gratis. Paham? Ini 1 kilo, ini setengah gratis. Ini setengah kilo 150, ini small gratis. Ini small tugu 50, ini black seed gratis. Paham? Kalau kocap dapat 50 real. Ini 50.
Rupiah kan, rupiah. Rupiah ini 100.000 berapa wo? Ini 200.000 berapa wo? Ini 300.000. Ini satu. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kita akan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengunjungi tempat penyulingan parfum rose karena Taif itu terkenal banget dengan rose-nya. Kita akan ke sana. Rasulullah SAW di kebun anggur yang dijaga oleh beliau hingga aman Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali perkebunan anggur di sini jemaah sekalian. Nah, Sayyidina Adas ini adalah seorang budak yang dimana beliau menjaga kebun anggur milik tuannya pada saat itu. Lalu kemudian jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW dikejar oleh masyarakat Kota Taif, nah itu dia jemaah sekalian. Dan selanjutnya sekarang kita akan menuju ke kita akan melihat dari dekat bagaimana proses sebuah bunga mawar yang bisa menjadi parfum. Oke, ini adalah Taif Al-Hajah. Patros. Kita cobain air mawarnya. Salam. Oke, kita akan ke destinasi selanjutnya. Kita akan makan nasi mandi. Coba makan nasi mandi di Taif. Sebelum kita naik kereta gantung. Sorry. Oh ini adalah tempat penyulingan mawar. Oh ini alat-alatnya. Rp50.000 bangkai. Ini satu bekas. Ini satu bekas 10.000 bunga mawar, 25 liter air. Ini air rose, air mawar. Ini no air minum, no air zam-zam. Satu bekas 10.000 kuntum bunga, 25 liter air. Jadi sekarang aku lagi ada di kebun mawarnya. Dan ini adalah penyulingan mawar yang ada di Taif. Dan Masya Allah, di sini kita diajarin cara menyuling mawar dan penambahan dengan air zam-zam. Akhirnya ada air mawar dan ada minyak mawar yang dipakai buat parfum, balm, lotionnya. Dan ini adalah kebunnya. Ini kebun mawarnya. Dan di sini ada yang berbunganya cuman setahun sekali. Dan Taif itu terkenal sebagai penghasil mawar satu terbaik yang ada di dunia, Masya Allah. Dia berbunganya hanya di bulan Maret. Halo Pak Haji. Gimana? Pesan-pesannya? Belanja berapa? Wangi nih. Wangi guys. Banyak belanjaan Bu Hajah ini. Iya. Amin ya Allah Hajah. Bu Hajah Desi. Amin ya Allah. Tapi aku nggak kasih, dia ditawarin ini ya tadi. Ditawarin apa? Anu apa? Apa tuh? Ote-ote. Apa ote-ote? Bakwan. Oh iya. Habis loh Pak. Aku cuma satu. Satunya tak kasih. Kita dapat satu-satu. Ini kalau lagi musim berbunganya ini cakep banget nih tempatnya. Alat selingannya mahal enggak? Jadi ini adalah kebun mawarnya.
Tapi ini salah satu bagiannya kecil aja ya. Dan mawar di sini. Dan mawar di sini itu hanya tumbuhnya berbunganya ya setahun sekali. Dan produk-produknya banyak banget dari sini. Ada dupa mawar, ada face spray, lotion, balm, terus parfum dari mawar juga cakep. Ini kebun-kebunnya. Jadi ini tempat penyulingannya. Ini kafenya. Dan view-nya langsung wah. Anjir. Keren ya? Dari pembuatan parfum dan minyak mawar di daerah Al-Khadat, dan kita akan lanjut untuk makan siang. Dan kali ini aku akan ajakin kalian buat makan siang nasi mandi yang sangat terkenal di Thaif. Oke, kita makan siang dulu di sini. Kita mau makan nasi mandi. Apa nama tempatnya ini? Ya itulah. Kita kasih tahu kalau mau tempatnya apaan. Kita di sini makan nasi mandi. Tempatnya bagus, Rabian banget, udara Thaif yang sejuk, kayak musim panas di Indonesia, yang kayak di Jawa Barat, di Bandung, di Malang, apalagi kemarau, dingin-dingin tapi udaranya sejuk tapi terik, mantap. Iya, doa aku di putaran Ka'bah 1M aja. Nggak usah, aku nggak mau kemaruk. 1M dulu, nanti kalau berhasil kan kesini lagi minta lagi. Iya, biar nggak kemaruk. Kita di nasi mandi di sini. Cakep. Banyak sih. Mandi, taman mandi. Boleh. Aku ambil tengah ya. Iya benar. Antar ke tengah. Dulu. Terus. Biar tetangga bisa ngambil. Sana. Habisin aja. Kapamu yang ngambil? Aku pun nggak apa-apa. Dulu. Di sini biasanya lupa. Di sini. Kenapa? Masih nggak bisa 10 ambulan. Nggak usah sana, jangan taruh di situ. Udah yang ada di sini.
banget. Oke, untuk nasi mandinya itu enak banget, sambalnya pedas sekali. Lidah Indonesia cocok banget yang makan di sini. Ayam bakarnya juga mantap banget. Cuma nasinya memang terlalu ajur, memang karena nasi biryani memang gitu ya. Nasi mandi memang begitu modelannya. Tapi enak dan cocok banget untuk lidah-lidah Indonesia kayak kita, terutama sambal dan ayam bakarnya. Jadi dengan suasana Taif yang dingin semeriwing kayak di Bogor atau di Malang pada saat musim kemarau, dan nasi mandi enak, suasananya juga jadi lebih enak, dan itu mantap. Dan kita akan ngajakin kalian ke Kertagantung untuk melihat Taif dari atas. Nah, kita kenyang. Kita lanjutin lagi perjalanan kita untuk one day trip Taif. Kita udah berada di Taif Al-Hada. Ini adalah salah satu Kertagantung. Dan merupakan salah satu Kertagantung terpanjang yang ada di Asia Timur. Kita bisa ngelihat pegunungan di sini. Dan ini adalah pertama kali kita cobain experience buat naik Kertagantung yang ada di Taif. Masya Allah. Bismillah. Experience yang menarik. Yes, perjalanan kita hari ini kita tutup. Iya, keretanya, Masya Allah. Kita cobain. Oke. Lanjut, siapa lagi? Ayo, berapa orang lagi? Halo. Ya. Tim naik Kertagantung. Ini dia ada kita datang. Sampai. Bismillah. Oke, kita masuk. Bismillah. Masya Allah. Oke, Bismillah. Halo, ini ya. Tegang mana ini? Jangan tegang, Bu. Ya. Kita. Dadah. Masuk sini. Tarik sini deh. Kamu datangan enggak? Enggak usah kesini aja. Aku kan pegangannya. Ini belakang mobil. Nah. Punya orang tapi hati-hati loh ya mak kalau di rumah ada juga anak loh. Kamu itu kalau ditinggal itu tambahan aku bilang gitu. Bukannya menenangkan gitu ya? Lumayan Bu yang nemenin. Iya kalau kalian Nah, ayo. Bismillah. Turunan. Ya Allah. wow kawahnya apa? Masya Allah. Bawah sih ini kayak. Cakep banget ya. Di bawah sini, di bawah gimana? Habis kayak ada yang sengaja bikin jalanan Kayak jalan setapak gitu. tapak gini. Mungkin dalam masa pembangunan. Sampai bawah. Ini namanya tawakal ini. Tawakal sama Allah ini. Pasar. Iya, pasrah beneran. Ini tawakal. Karena dalam bentuk apapun kalau anu kita nggak bakal selamat. Cara buat jalannya loh. Susahnya buat gantungan kayak gini ya. Wih, ya Allah, cakep ya. Itu mah masih mending kiri kita bolong. Tidak apa-apa. Masya Allah. Biar udah. Katanya bawahnya. Ih, cakep banget. Bagus ya jalannya. Ini taruh jagung. Ngombo kali ya. Kalau itu enggak tahu juga sih. Kan pohon jagung ada tongkat di Disebar gitu aja. Jadi di mana
Belah-belah ya gunung ya perjalanan. Iya. Cakep banget ya. Bagus ya. Itu apa? Di antara batu jalan tuh, Ndra? Iya. Iya kan? Kelihatannya bagus. Iya, kemarin naik ke Magelang tuh, masya Allah. Teriak-teriak terus. Enggak berani. Enggak, Nggak mau. kasihan ini ya, kasihan supirnya. Misalnya deep water apa gitu. Kering gersang gitu. Iya itu tuh yang itu tuh. Biru tinggi itu kayak terjun. Itu terbuka atau tertutup sih? Terbuka. Terbuka. Ih, Gila serem banget ya. ngeri banget. Loncat. Nah, ini kan tertutup nih. Tertutup kali. Terbuka loncat. Ada laran. Banyak banget. Langsung matematika. Ngeliatin ini. Iya. Iya, naiknya serem banget ya. Kuat apa enggak itu naikin? Tapi yang ini agak hijau. Sempet rombongan tadi ini yang kamu tidur mulai berangkat. Itu sudah nyampe. Ini jalan kaki. Sampai. Ayo mulai persiapan. Sampai. Allah, masya Allah. Keren banget pemandangan dari bawah. Cakep banget. Dan untuk harganya sendiri, untuk kabel karet itu sebenarnya 100 real atau sekitar 430 ribuan. Dan tapi kalau orang bohong sih saya dapat 75 real ya, sekitar 75 real itu sekitar 300 ribuan. Tapi view pemandangannya jadi experience-nya di atas keren banget. Oke, kalian harus cobain deh kalau misalnya gini sini. Oke. Oke, sampai di sini dulu kita vlog kita hari ini, one day trip in Taif. Aku udah ngajakin kalian buat jalan-jalan di kota Taif, walaupun hanya beberapa tempat, tapi memang jarak antara Mekah ke Taif itu sekitar 2 jaman. Tapi pemandangannya ya seperti itulah, bebatuan-bebatuan. Jadi kita bisa bayangkan banget ya kalau misalnya Rasulullah zaman dulu pada saat hijrah dari kota Mekah kemudian ke kota Taif dengan jalanan seperti itu. Benar-benar Masya Allah banget perjuangan Rasulullah kita. Dan di kota Taif itu memang kotanya dingin, banyak perkebunan, makanannya enak. Tadi aku juga udah ngajakin, dan di sini juga penghasil mawar terbaik di dunia, salah satu penghasil mawar terbaik di dunia, dan salah satu juga penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran buat Saudi Arabia. Dan tadi aku juga ngajakin kalian buat ke penyelingan mawar, kita beli di sana. Atau pakai tadi aku ada beli water rose, bunga air mawar, parfum mawar, lip gloss, terus yang dupa mawar. Terus pakai lip balm, terus apa lagi dia? Terus sekitar 50 real atau sekitar 200 ribuan. Kemudian kita udah ke makan nasi mandi. Tadi enak banget, sambalnya mantap banget. Kemudian kita sudah ke mana lagi tadi? Ke makamnya Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, Masya Allah banget. Kemudian kita naik cable car dan experience-nya mantap banget. Itu 75 real, jadi kalau dapatnya sekitar 300 ribuan, tapi experience-nya mantap banget.
Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you. Ada untuk perjalanan kita di Taif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.